wabarakatuh. Halo intelektual muda, kali ini bareng aku Rahma yang bakal nemenin kegabutan malam minggu kamu. Atau aku siap sih kapan aja nemenin kamu, karena UKKPK Voice dapat didengar dimanapun dan kapanpun dong pastinya. Karena di podcast UKKPK Voice ngobrol santai bareng gue lo, apapun kita ceritain di sini. Tanpa panjang lebar lagi ya, aku ngomong tanpa basa-basi lagi nih. Langsung aja nih kita sapa guest kita yang pastinya spesial nih pada hari ini. Halo Bang Daniel. Halo Kak. Halo Bang Daniel. Nah, biar kita lebih dekat lagi ya Bang, biar intelektual muda juga tahu nih, gitu. Boleh dong Bang kenalan dulu. Oke. Halo intelektual muda semuanya. Perkenalkan, aku Daniel dari Universitas Negeri Padang, jurusan Biologi angkatan 2019. Nah Bang, jadi Bang masih mahasiswa nih. Kalau boleh tahu, selain kegiatannya sebagai mahasiswa, itu kesibukan apa nih Bang? Kalau untuk kesibukan sendiri itu selain kita kuliah ya, saya juga ikut event-event sama ya fokus ke penelitian lagi lah gitu ya, karena mahasiswa lumayan tahun akhir gitu. Tahun akhir berarti Abang BP19 akhir gitu. Nah, ngomongin soal mahasiswa ya Bang, pasti setiap mahasiswa tuh merasakan yang namanya KKN ya Bang. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Abang kemarin KKN apa nih Bang? Iya. Buat Daniel sendiri itu alhamdulillah jadi delegasi UNP sebagai KKN kebangsaan yang dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wah, keren, luar daerah Iya. ya Bang. Nah, sebenarnya KKN kebangsaan ini apa sih Bang? Nah, sedikit cerita kalau KKN kebangsaan ini program nasional itu yang mengangkatkan ataupun mempersatukan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia dalam bentuk nanti itu sebuah pengabdian dalam KKN nantinya. Nah, KKN ini juga buat menyatukan kebinekaan perbedaan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia dalam satu tempat untuk bekerja sama gitu. Oke Bang. Jadi ini kan Bang banyak banget nih yang Rama tahu nih, KKN ini jenis-jenis KKN ada tematik, itu apa aja sih Bang jenis-jenis KKN? Kalau di UNP sendiri itu ada beberapa jenis sih buat KKN. Selain pertama itu KKN reguler. Nah, itu ya yang biasa kita ikutin lah oleh mahasiswa. Terus ada KKN tematik. Nah, KKN tematik ini ada juga KKN tematik stunting, KKN tematik proklim dan yang lainnya gitu. Dan ada juga KKN terpadu yang diangkatkan oleh UNP. Satu lagi ya UNP juga ikut KKN kebangsaan gitu. Iya Bang, ngomong-ngomong nih Bang, kan ada KKN kebangsaan dan KKN terpadu nih Bang. Ya kan terpadu ini juga gabung sama universitas lain iya. Bang. Nih apa sih perbedaan dari kebangsaan sama terpadu ini tadi Bang? Bedanya ya kita ketika teman-teman yang lain ikut KKN terpadu itu ruang lingkupnya masih regional, masih dalam wilayah satu provinsi gitu ya. Jadi mereka cuman univ-univ yang ada di provinsi tersebut. Kalau KKN kebangsaan ya kita satu Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke di satu tempat gitu. Wah, keren juga ya Bang. Jadi Iya. kita kayak lebih banyak ketemu orang baru gitu. Kalau di reguler masih dengan teman-teman satu universitas, tapi juga beda fakultas juga sih Bang. Tapi kayak kebangsaan ini wah keren banget sih ketemu dengan universitas lain gitu, seluruh Indonesia lagi gitu. Nah, ini kan wow banget. Selain dari karena emang wow banget nih kebangsaan nih Bang, KKN kebangsaan, apa sih yang membuat Abang lebih tertarik ke KKN kebangsaan daripada KKN lainnya gitu? Ketertarikan saya ya buat ikut ini pertama ya, motivasinya itu pengen kegiatan itu di luar gitu. Udah bosan UNP ataupun ya selingkupnya gitu. Jadi pengen merasakan gitu bagaimana interaksi dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia gitu. Jadi ya, motivasinya sederhananya kayak gitulah gitu. Oke. Ya, nah Bang, kan untuk sebuah event yang emang
harus membawa nama kampus juga selain nama pribadi kan bang. Itu ada proses seleksinya kan bang. Nah Iya. itu proses seleksinya mulai dari apa aja gitu bang? Nah, kalau di UNP itu kita kemarin ada seleksi administrasi ataupun pengumpulan berkas, sama ada seleksi wawancara. Nah, jadi nanti itu fakultas ngirim dulu nih surat ke fakultas gitu, surat. Nah, nanti fakultas ngirim delegasinya ke UNP gitu. Nah, nanti diseleksi lagi di UNP-nya. Jadi diseleksi di UNP ke fakultas dulu. Kan bang banyak banget nih teman-teman yang nggak tahu informasi tentang adanya KKN kebangsaan ini. Jadi itu emang ke fakultas nggak ada kayak dimediakan gitu, nggak ada ya bang? Oh gitu. Kalau buat itu kadang ya ketika UNP ngasih surat ke fakultas, kadang itu informasinya lama kali nyampe gitu. Kadang ketahan di di dekanan ataupun yang lainnya gitu. Jadi kalau memang kita nunggu aja gitu, itu agak lama kita mendapatkan informasinya. Palingan ya nanti udah akhir-akhir pengumpulan ya kita baru tahu nih, oh ada kegiatan besar loh gitu yang diadain UNP gitu. Nah, jadi ya selain kita nggak harus nunggu, tapi kita harus cari informasi ya di mana ataupun apa yang mau kita ikutin gitu. Ya, jadi kita harus emang aktif gitu ya bang, nggak Iya. cuma nunggu doang. Ada informasi itu emang dicari gitu kan bang. Oke bang. Nah boleh dong bang ceritain nih bang gimana proses abang mulai dari seleksi seleksinya itu gimana gitu bang. Ada wawancaranya juga. Kalau buat yang saya alami ya, yang itu juga menjadi bahan pembelajaran juga buat Daniel nantinya, karena ya di saat ikut seleksi ini sempat ya kewalahan juga, karena di awal itu dari fakultas saya itu sendiri itu katanya udah ada delegasi gitu, jadi ya nggak nyiapin berkas dan segala macam lagi, dan nyatanya fakultas saya itu yang delegasi di awal itu nggak bisa gitu kan. Nah, jadi coba lagi nih gitu, mau ikutan lagi gitu. Jadi ketika seleksi berkas, pengumpulan dan administrasi lainnya itu sempat keteteran karena ya mau minta tes kesehatan sana sini, terus dia rapid antigen juga buat syaratnya gitu, dan ya print dan segala macam itu kewalahan sih kemarin, karena ya satu hari di akhir pengumpulan itu baru dikumpul, dan di saat udah kekumpul nih ternyata lolos seleksi administrasi gitu kan ya, tambah excited dong gitu, jadi tambah gue harus bisa nih gitu kan. Terus akhirnya ikut tes wawancara, terus wawancaranya ya cukup berat juga karena ya pertanyaannya yang nggak kita pikirkan sebelumnya gitu, karena dia wawancaranya ada 4 sih yang wawancara kemarin, orang-orangnya gitu, kita cuma 1 di dalam gitu. Jadi ya selain gemetaran sama ya nggak tahu gitu, oh ini mau nanya apa sih gitu, mau jawab apa gitu. Jadi di sana sih sensasinya yang agak sulit juga gitu. Jadi emang sebuah proses tuh sebenarnya nggak ada yang mudah nih bang sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya abang terpilih sebagai delegasi dari Universitas Negeri Padang. Itu kemarin tuh kemana ya bang? Daerah mana? Kalau buat KKN kebangsaan itu dari nasionalnya dia ditempatkan di Kalimantan Tengah. Jadi di Kota Palangkaraya. Jadi Universitas Palangkaraya itu sebagai tuan rumahnya di sana kemarin gitu. Jadi KKN kebangsaan ini dari seluruh Indonesia ditempatkan di Palangkaraya gitu. Iya betul. Itu udah ditempatkan, itu nggak bisa kita milih gitu ya bang? Kalau buat penempatan itu kita nggak bisa milih lagi karena udah diskemakan oleh panitianya gitu. Kalau seandainya nih ada sebuah keajaiban kita bisa milih, kalau dari Bang Daniel sendiri pengennya ke daerah mana bang? Kalau milih provinsinya gitu atau apa? Ya provinsinya. Ya, kalau bisa milih gitu ya yang lebih jauh lagi lah gitu, kayak ya
daerah Sulawesi ataupun ya Lombok ataupun ya daerah-daerah yang kita ingin ke sana gitu. Yang paling pengen gitu bang? Ya, kalau yang paling pengen itu sih ke Papua sih. Ke Iya. Papua bang, iya keren sih bang. Oke bang, masih banyak sih hal-hal yang pengen ditanyain nih Iya. tentang KKN kebangsaan. Dari Rama sendiri pun penasaran juga nih sama event ini bang. Kalau event ini nih dibayarin full sama kampus atau dari pemerintah gitu bang? Ya kalau buat kemarin itu kampus ada sih ngasih biaya gitu, ngasih akomodasi buat kita pergi gitu. Nah tapi kalau dalam skalanya itu dalam 1 bulan dikasih uang segitu kayaknya masih belum cukup sih gitu. Dan ya alhamdulillahnya ya kita dibayarin tiket pulang pergi sama dikasih sedikit uang lah gitu buat selama 1 bulan di sana gitu. Uang sakunya ya bang? Iya. Kalau untuk tempat tinggalnya itu disediain bang? Kalau buat di kotanya itu kita disediain di asrama. Terus tapi kalau udah saat kita pengabdiannya, ketika kita udah turun ke desa itu ada juga tempat yang disediakan ya. Tapi yang Daniel dengar sih gitu, di setiap desa itu beda-beda perlakuan dan beda-beda juga. Ada yang pakai kasur, ada yang fasilitasnya lengkap, malahan ada yang cuma pakai tikar aja gitu. Aduh, tergantung masyarakat di Iya. sana ya bang, gimana masyarakat menerima kita di sana. Kalau dari pengalaman bang Daniel sendiri gimana? Kalau buat Daniel sendiri ya tidurnya nggak pakai kasur, Aduh, cuman selimutnya kain sarung ya kayak gitulah. tapi di situ nggak sih bang nikmatnya terasa KKN tuh gitu? Iya. Nah biasanya kita yang pakai kasur di kos atau di rumah, pas KKN kita ngerasain tidur di tikar, nggak pakai selimut gitu. Iya. Bener nggak sih bang? Iya betul sekali. Nah, untuk program kerjanya nih bang, itu yang disediain gitu kita ngejalanin atau kita ngerancang juga bang untuk program kerjanya? Nah, iya. Kalau buat program kerja itu dari KKN kebangsaan ini mereka udah ada tema gitu. Nah dari tema ini mereka udah nyusun beberapa subtema yang nanti bisa dijadikan patokan program kerja. Nah jadi kita cuman ngerancang kegiatan apa yang sesuai dengan tema yang sudah disediakan gitu. Karena ya KKN kebangsaan ini kemarin tuh mengusung tema karena di Kalimantan ini dia sebagai salah satu lumbung pangan nasional gitu. Jadi pemerintahnya mau mengembangkan atau menyebarluaskan ada loh lumbung pangan di Kalimantan gitu. Nah itu sih tujuannya gitu. Oh jadi program kerjanya itu cuma dikasih sebuah patokan dasar gitu Iya. bang. Terus kita yang nyusun apa aja yang kita lakuin. Iya betul. Kalau dari Rama dengar juga kayak KKN tematik juga kayak gitu sih bang, kayak terpadu juga gitu. Tapi ya kan kita cakupan kita lebih luas gitu. Iya. Oke bang. Nah ada nggak sih bang pengalaman buruk nih selama KKN gitu? Kalau buat yang buruk ya dibilang buruk nggak juga sih gitu. Tapi pengalaman yang paling membekas lah di sana gitu. Karena ya Daniel sempat jatuh. Ya jatuhnya ini sepele sih gitu. Karena ya mungkin kelelahan saat kegiatan, jadi nggak tahunya itu ya kayak pusing gitu aja. Jadi pusing terus jatuh kepentok tiang. Kepentok. Ya sampai-sampai ya giginya patah gitu. Waduh, meninggalkan kenangan Iya. langsung berbekas gitu ya bang. Iya. Oke bang, itu pusing sedang berdiri atau pakai motor sih bang? Itu cuman jalan biasa aja ya, jadi mungkin ya faktor kelelahan, terus ya mungkin kurang makan gitu. Kurang makan. Iya. Padahal di sana lumbung apa tadi bang? Lumbung pangan gitu. Oh, Iya. lumbung pangan terbesar gitu. Oke, itu kurang makan. Kalau untuk makanannya sendiri nih bang, ini penasaran lagi nih. Itu yang nyediain kita sendiri gitu bang, per kelompok gitu ya bang? Iya, kalau buat makan di desa itu kita, kalau di kelompok saya sih itu biasanya kami bagi shift.
misalkan satu hari ini 2 orang yang masak gitu. Nah ya karena saya tibanya orang Padang nih gitu. Nah datang merantau ke daerah orang, jadi adaptasi buat makanan ini ya susah gitu. Dan beragam sih makanannya karena kita dari berbagai daerah gitu kan, dan mereka bawain masakan khas daerah mereka masing-masing gitu ya. Tiap makan itu ya kadang kami bilang gitu, oh ini masakan dari mana ya, dari Medan, dari Manado atau apa gitu. Jadi klaimnya di sana gitu, nggak masakan desa di sana lagi gitu. Iya, jadi susah ya bang untuk emangnya sih bang, sedangkan kayak ke daerah Jawa aja gitu kan agak manis gitu makanannya, kita ini lidah orang Padang kayak kaget gitu nggak sih bang? Nah selain kultur shock abang terhadap makanan nih, apa nih, kan kita beda pulau di Kalimantan itu kan lumayan jauh nih dari Pulau Sumatera bang. Apa bang yang paling kaget gitu bang? Di awal itu orang-orang cerita sih gitu, oh Kalimantan tuh kayak gini loh gitu. Kalimantan itu ya dalam tanda kutip banyak mistisnya katanya. Nah, tapi ya setelah datang ke sana, coba ke sana gitu, itu spekulasi orang-orang yang dibilang dalam tanda kutip mistis dan segala macam itu nggak terjadi di sana gitu. Nggak nemuin gitu ya. Iya. Keren banget sih bang. Ternyata nggak seburuk itu ya bang. Iya. Karena abang sendiri udah menjalankan. Tadi udah cerita pengalaman buruknya nih bang. Sekarang mau nanya tentang hal yang menarik nih bang. Apa sih hal yang paling menarik selama abang KKN kebangsaan kemarin? Yang paling menarik itu ya dalam berbagai kegiatan. Pertama itu dalam hal masyarakatnya, kultur di sana itu sangat apa ya? Saya pun agak kaget juga gitu. Oh masyarakatnya sangat baik gitu, dan sangat ramah, dan ya sukanya apa gitu. Jadi memang beda lah, gimana kita di kota, gimana kita di desa gitu, itu sangat berbeda gitu. Jadi itu sih pengalaman yang sangat apa ya, sangat membawa saya, oh ternyata gini loh kita beradaptasi gitu, apalagi di masyarakat. Berarti masyarakatnya welcome banget ya. Iya, sama betul. Mahasiswa KKN ini. Terus bang, ada nggak sih perbandingan saat abang sebelum KKN mengikuti KKN dan setelah mengikuti KKN ini bang, dari pribadi abang sendiri gitu? Kalau buat perbandingannya itu sebelum ikut KKN itu ya walaupun saya pernah ikut kegiatan yang lainnya, tapi dengan ikut KKN kebangsaan ini menambah motivasi gitu buat ngadain kegiatan dalam jenis hal yang sama gitu, kayak pengabdian di masyarakat dan terjun langsung ke masyarakat gitu. Jadi motivasinya nambah gitu. Oh saya harus bisa berbaur, mengaplikasikan ilmu di masyarakat gitu. Pastinya bang. Nah apa lagi ya bang, ini banyak banget sih yang mau ditanyakan tapi apa ya dulu yang mau ditanyakan ini gitu. Nah boleh deh bang, apa sih tips and trick nih buat intelektual muda yang mau tahu gimana cara biar bisa lolos jadi salah satu delegasi KKN nih bang, KKN kebangsaan? Ya kalau buat tips and tricksnya itu palingan ya, setiap kita ikut kegiatan kita harus tahu dulu kita ikut apa gitu. Nah dan tujuan kita ikut itu apa. Nah jadi kita analisis dulu, misalkan nih kegiatan KKN kebangsaan gitu, kita harus tahu dulu toh KKN kebangsaan ini apa sih gitu. Dan ya dalam segi hal yang lainnya ya kita harus lebih menyiapkan diri gitu, karena nggak bisa kita cuman nunggu aja gitu dan cuman terima info dan segala macam, tapi memang kita harus antusias dalam apa yang kita inginkan gitu. Dalam cari infonya juga ya bang. Nah kan bang, untuk nih Rama penasaran nih, untuk administrasinya nih bang, apakah perlu nih kayak berkas-berkas kayak sertifikat kepanitiaan atau prestasi gitu, perlu ya bang? Nah ya itu paling mendukung buat seleksi administrasinya, karena ya kita delegasi nih perwakilan UNP buat keluar gitu. Jadi ya kita di sana
melampirkan lah apa aja sih yang pernah kita ikutin ya. Jadi sertifikat ini mendukung juga nantinya dalam seleksi berkas gitu. Kita pernah aktif di mana aja gitu, kita pernah ikut event-event apa, kita pernah juara lomba apa gitu. Nah itu juga menjadi pertimbangan oleh pihak KKN UNP gitu. Wah, gitu ya bang. Kalau boleh tahu nih bang, pengalaman ada nggak sih pengalaman atau sertifikat yang paling mendukung abang rasanya untuk karena lolos di KKN kebangsaan ini bang? Nah, kalau buat sertifikat itu saya nggak banyak sih sertifikat gitu, tetapi karena pernah ikut komunitas yang ada di biologi gitu, jadi saya pernah jadi perwakilan karena ya ini sangat relevan gitu, apa yang tema KKN kebangsaan itu sama dengan apa ya basic ilmu saya gitu. Jadi saya pernah jadi perwakilan komunitas ekoenzim gitu, dan pernah juga apa ya ikut-ikut berbagai pengabdian dengan dosen gitu. Jadi itu sih pendukungnya. Dan untuk Rahma sendiri banyak banget sih ilmu yang Rahma dapatkan setelah sharing bareng Bang Daniel nih. Oke, intelektual muda, nah itu tadi bincang-bincang kita bareng Bang Daniel di segmen Curcol kali ini. Nah, buat intelektual muda jangan lupa dengerin kita di UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Lo bisa dengerin kita di YouTube, di Spotify, ataupun di Anchor. Tanpa panjang-panjang lagi ya, aku Rahma pamit, terus dengerin kita di UKKPK Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.